Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki nama ibu kota Tanjung. Kabupaten Tabalong memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan dan dataran tinggi di bagian utara dengan batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur. Kabupaten Tabalong yang dikenal dengan penghasil tambang batubara ini memiliki luas wilayah sebesar 3.946 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 262.631 jiwa yang mayoritasnya terdiri dari suku Banjar dan bermata pencaharian sebagai petani dan peternak itik atau bebek. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pendampingan kader KB Nur Anita bersama tim pendamping keluarga di Desa Bangkiling, Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong. Hari ini kita pendampingan lah. Ada semalam Jatin baru kah? ini ada semalam tuh RT setempat pada ini di rumah ini ada Jatin baru ya. Oh iya, berarti ini kita pendampingan pertama lah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Perkenalkanlah, kami dari TPK Desa Bangkiling. Kami dapat informasi dari RT bahwa di sini ada calon pengantin. Jadi kami di sini mau melakukan pendampingan. Ini, silakan masuk. Terima kasih. Kami kader TPK Desa Bangkiling. Kami di sini ingin menyampaikan tentang sebuah aplikasi Elsimel. Suah ulun mendengar dari pengalaman kawan ulun yang hanyar kawin, tapi ulun belum tahu detail kayak apa tujuan lawan manfaat dari aplikasi ini nih Hagan Catin kayak itu nah. Jadi pian kena menyiapkan ada KTP pian sama KTP calon pasangan lah. Habis itu kena pian melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas kayak pemeriksaan HB, golongan darah lah, sama timbang badan, tinggi badan. Nanti misalnya pian ada dapat risiko tuh misalnya gelak pian nih kurang, itu karena kami ada melakukan pendampingan berkelanjutan lagi. Jadi karena kami bantu pian melakukan pengisian di Elsimel itu sampai terbitnya sertifikat. Jadi pian pakai sertifikat itu kena gasan mendaftar menikah di KUA. Ini soalnya kalau yang kada ada sertifikat itu kada bisa, karena pian dicari lah sertifikatnya tuh. Ini ulun hendak mencek tekanan darah pian dulu lah. Boleh. Alhamdulillah normal aja tensinya lah pian lah. Nah habis itu ulun hendak mencekkan lingkar lengan pian lah. Pian biasanya begawian sebelah mana tangannya? Kanan. Nah lila pian normal juga 24 lah. Jadi karena pian misalnya ke puskesmas ada pemeriksaan HB lagi. Jadi ketahuan misal pian ada anemia atau kada di sana lah. Nah, karena kita dilajari menggunakan aplikasi Elsimel tadi. Jadi kami sudah dapat data-data pian. Ini kami hendak melakukan pendataan. Kalau ada salah-salah yang kayak ini bisa dikonfirmasi lah. Ini kita mau daftar dulu. Ini kita sudah otomatis ada namanya, segala umur. Jadi kita tambahkan nama HP lah. Ini selanjutnya sudah selesai data diri sesuai KTP. Nah, di sini kan ada otomatis di sini kelihatan provinsinya, kecamatan, kabupaten. Terus kita isi RW-nya, alamat Desa Bangkiling. Pasangan pian sudah adakah datanya? Ada. Ini sebagai contoh data Jatin. Ini ada terlihat kadar HB-nya itu statusnya apa? Ya, ini usia ideal. TMT-nya kurus, HB-nya normal. Sampai terpapar rokok atau tidak itu tidak beresiko. Ini ada di sini bisa kita mendownload sertifikatnya. Bisa ada filenya. Okay. Ini contoh sertifikatnya. Nanti bisa pian atau kami yang mendownloadkan.
karena kita print itu sebagai perlengkapan surat-surat untuk mengantar surat nikah ke KUA. Nah, mungkin ini ajalah pendampingan kita hari ini, pendampingan kita yang pertama. Jadi pian jaga pola makan lah supaya pas kena pemeriksaan kesehatan di puskesmas hasilnya bagus lah. Ini misalnya ada yang hendak ditanyakan, bisa aja pian WA kami lah, kada apa-apa, jangan supan-supan, betakun aja lah misalnya ada yang hendak ditakuni. Inggih. Makasih banyak lah hari inilah, inggih. Banyak juga kasihnya. Ini kita hendak pendampingan selanjutnya lah, yang kedua. Ini di rumah Nur Aisyah kah? Siti Aisyah. Siti Aisyah lah. Assalamualaikum. Di sini kami hendak melakukan pendampingan yang berkelanjutan. Semalam tuh kan pian menikah kalau keadaannya sertifikatnya hasilnya semalam tuh beresiko lah. Di satu resikonya pasangannya merokok. Habis itu HB-nya kurang kalau pian sama usia pian terlalu muda. Nggih. Nah, ini semalam ada buku menu-menunya loh. Jadi pian pas dipadahi semalam tuh mau umpati inilah makannya. Iya. Oh, nggih mau umpati inilah. Jadi mudah-mudahan lah ini HB pian sudah naik karena bisa dicek lagi lah di puskesmas inggih. Nah, sama ini semalam usia pian kan belum matang. Jadi kami harapkan pian Merencanakan kehamilannya di usia yang sudah matang lah. Inggih. Kalau bisa pian melakukan penundaan kehamilan dulu lah. Inggih. Bisa kena pian konsultasikan lawan pasangan pian, misalnya mau berencana pakai KB apa. Untuk pertama mungkin untuk menunda kehamilan bisa pil dulu supaya kena pas hamil usianya sudah matang. Misal pian kada hendak pakai pil, bisa aja pakai suntik lah atau pakai NKJP. Baik, untuk pendampingan kami saat ini hari ini cukup sampai di sini. Pastikanlah menjaga kesehatan. Kalau ada apa-apa misalnya ada yang ditanyakan, tanyakan aja, menghubungi kami salah satunya siapa kah. Makasih lah. Sama-sama. Hari ini kita akan mengadakan KIA kelompok bersama calon pengantin, di mana sasaran KIA kita itu berjumlah 13 orang. Kita akan membahas di sini tuh ada persiapan perkawinan sama ada pendampingan calon pengantin yang mana kita nanti akan melakukan aplikasi LC-Mail untuk mengajari para catin kita. Nah, di sini kita bagi tugas yang mana pian sebagai kader KB nanti menjelaskan aplikasi LC-Mail dan pian sebagai kader PKK-nya nanti menjelaskan bagaimana cara mendownload sertifikatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dan selamat datang kepada para calon pengantin mengikuti kegiatan, dan ini gunakan dengan sebaik-baiknya dalam pertemuan ini. Karena apa? Karena calon pengantin inilah yang akan menghasilkan suatu generasi emas nantinya di tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan beberapa kesiapan tentang keluarga. Sedangkan apabila ada catin nih yang umurnya kurang dari usia ideal, biasanya itu akan menyebabkan pengetahuan tentang pernikahan masih minim. Jadi diharapkan setelah menikah tuh kada jadi beban orang tua lagi, kada minta duit lawan orang tua lagi. Di sini kami akan mengenalkan apa itu aplikasi LC-Mail. Semuanya sudah ada memegang kertas ini kah? Aplikasi LC-Mail adalah elektronik siap nikah untuk mendeteksi faktor-faktor risiko stunting yang digunakan dalam pendampingan kepada
sasaran kami yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, serta baduta sampai usia 2 tahun. Catin-catin di sini ada yang bersedia kah membantu kita praktek mendownload aplikasi yuk? Nggih. Pian maju ke sini yuk. Pertama, kita buka Play Store dulu. Sudah ada emailnya, install dulu. Iya. Ada hafalkah anunya, alamat emailnya? Ini adalah salah satu sertifikat Jatin yang ada di Desa Bangkiling. Nah, itu ada hasilnya, ada yang berisiko, ada yang kada, karena bila sudah dimasukkan data HB, Lila, EMT-nya kayak itu. Jadi di situ hasilnya langsung keluar. Apabila hasil dari Jatinnya berisiko, kami akan kunjungi ulang. Demikian kayak kita pada hari ini, semoga ini bermanfaat menjadi bekal-bekal untuk para catin-catin yang ada di Desa Bangkiling. Kenalkan, nama ulun Nur Anita sebagai kader KB TPK Desa Bangkiling. Nama ulun Raudatul Ilma, ulun dari kader PKK, salah satu anggota TPK Desa Bangkiling. Iya, di sini kami bergabung tim pendamping keluarga sejak tahun 2022. Itu diinstruksikan dari pemerintah Kabupaten Tabalong dan pemerintah desa mengajak kami untuk menjadi tim pendamping keluarga. Ya, keluarga sangat mendukung dan kami merasa terpanggil untuk menurunkan angka stunting yang ada di desa kami. Kami tertarik ikut andil, supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, membantu masyarakat dalam pengetahuan kesehatannya. Kami diberi bekal oleh Balai KB, bagaimana caranya pendampingan. Terus kami menyampaikan kepada teman-teman yang lain, tugas kami mohon dibantu. Kami juga berkolaborasi lawan pemerintah desa untuk memberitahukan kepada masyarakat supaya kami tidak ditolak gitu. Ya, biasanya orientasi itu diadakan 1 tahun sekali. Biasanya tuh bergantian kami yang datang. Biasanya kami itu bekerja sama bidan tugas di puskes. Nah, di situ ada data-data Catin. Biasanya dikirim ke kami, habis itu kami mendatangi kayak itu. Bisa juga dari RT pemberitahuannya. Jadi kami mendatangi ke rumah si Catin. Kami aktif berkunjung ke kantor desa, menanyakan apakah ada sasaran Catin baru nih. Jadi kami tuh kayak ada tugas baru, ini. Kami kunjungi ke rumah. Pertama kami datang ke rumah sasaran, terus kami perkenalkan apa ini aplikasi, terus kami lanjut penyuluhan, mempersiapkan kehamilan yang sehat, agar anak terlahir sehat dan cerdas. Biasanya kada ada penolakan, Pang, cuman bisa terkendala oleh jaringan, jadi kami bantu untuk mengunduhkan sertifikatnya, mulai mendaftarkan sampai mengunduhkan. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat, Bu, tentang kesehatan, jadi harus sabarlah ibaratkan tuh nih memberikan kami tuh. Kalau misalnya kami dapat kasus nih, si Catin ini statusnya kayak gitu, terus kami kunjungi kalau ke rumah. Kalau misalnya, wah si Catin ini kada paham masalah kesehatan apa-apa, terus Catinnya bertanya, kenapa harus kami jelaskan kalau untuk mencegah stunting. Untuk Catin yang kami melakukan pendampingan rutin selama 1 bulan. Ada buku menu, itu disusun oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Nah, di situ sudah ada menu-menu sehat. Kami mendorong Catin supaya berinisiatif atau lebih mengetahui tentang kondisinya sendiri sebelum mempersiapkan kehamilan. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa. Ya, di sini sudah ada bantuan dari desa untuk Catin-Catin laki-laki yang kurang mampu lah, seperti bengkel, menjahit. Jadi pemberian pekerjaan gitu ya untuk Pelatihan. pelatihan. Iya. Pelatihan untuk Catin Peningkatan, laki-laki. iya, peningkatan kapasitas. Intinya tuh semangat aja gasan kader-kader TPK lain supaya kita bisa menurunkan angka stunting yang ada di desa. Kita bekerja bersama-sama
Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Di sini saya sebagai Bidan Desa Bangkiling, yang mana saya anggota TPK Desa Bangkiling. Saya bergabung dari tahun 2022. Bergabung di dalam TPK ini di mana saya ingin menjadi bagian dari tim penurunan percepatan stunting yang ada di desa, khususnya Desa Bangkiling ini tempat saya tinggal dan saya mengabdi di sini. Dan di sini yang mengajak kami menjadi kader TPK itu adanya dari penyuluh KB. Untuk dukungannya, di mana alhamdulillah keluarga kami sangat mendukung dan pemerintah desa sendiri juga sangat mendukung, institusi saya bekerja serta lintas sektor terkait sangat-sangat mendukung, dan adanya dukungan juga dari rekan-rekan sejawat dalam bekerja. Di sini dalam tim kami sendiri, kami saling melakukan support dan motivasi apabila ada hal-hal yang tidak bisa kami tangani, kami rembukan. Lalu untuk kolaborasinya, di mana kami di sini biasanya peran TPK kan sebagai orang pertama yang bisa mendapatkan data-data yang biasanya kami temukan di masyarakat. Lalu kami melakukan pemecahan masalah variabel apa saja yang menjadi permasalahan yang ada di desa kami. Seperti itu adanya usia, riwayat penyakit, keadaan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Di mana di sini kami membawa kasus-kasus tersebut ke Balai Penyuluh KB dan kami rembukan di sana bersama-sama dalam acara Lokakarya Mini Loka yang dihadiri beberapa lintas sektor. Di sana kami mencari solusinya, rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan. Untuk interaksi kami ada WA group di mana setiap hari kami selalu melakukan perbincangan di sana, dan untuk melakukan kunjungan-kunjungan rumah biasanya kami lakukan bisa sebulan 2 kali atau 1 bulan sekali. Dan untuk kolaborasi di sini ada PKK kami yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan apa saja masalah-masalah kami yang ada di lapangan sehingga kami bisa berembuk untuk mencari jalan keluarnya. Hanya saya melakukan pemantauan untuk melihat hasil-hasil yang kami dapatkan, apakah si Catin ini memiliki resiko atau tidak. Dan kami lakukan kolaborasi bersama kader KB untuk melakukan edukasi dan penyuluhan. Jadikan bahan acuan untuk memberikan, misalnya ada yang ingin diberikan bantuan atau hal-hal lainnya. Ada sebuah inovasi di sini yang namanya inovasi keris, yaitu kunjungan rumah risiko stunting, di mana sasarannya itu ada Catin, Bumil, Bupas, dan Baduta. Nah, jadi khusus Catin ini kami melakukan kunjungan berkelanjutan, pemantauan berkelanjutan, yang mana misal si Catin pada data awal kami peroleh adanya KEK, kami di situ melakukan pemantauan berkelanjutan makan gizi seimbang, di mana ada buku menu yang sudah disusun dengan berbagai varian menu di situ. Tetapi di sini kami juga mengutamakan kemampuan si Catin dan ketersediaan bahan-bahan yang ada di wilayah kami ini. Misal seperti daging ayam agak sulit didapatkan, maka di sini kami bisa menggantinya sebagai menjadi telur bebek yang mudah didapatkan dan harganya juga relatif murah. Lalu pemantauan itu kami lakukan, pemantauan makannya kami lakukan selama 6 bulan, di mana setiap bulannya kami melakukan evaluasi terhadap Catin yang berisiko tersebut. Kami harapkan setiap bulan itu ada kenaikan dari lilaknya. Kalau untuk Catin yang anemia, di sini kami juga memberikan tablet tambah darah. Selain itu juga kami memberikan menganjurkan untuk memakan kurma, karena kita ketahui di sini bahwa buah kurma itu cepat untuk meningkatkan HB. Jadi kami sarankan si Catin ini memakan buah kurma sehari itu 7 butir. Kalau pendampingan Catin biasanya itu kendalanya adalah sinyal. Adapun kalau kami pendampingan yang lainnya itu adanya penolakan dari orang tua si sasaran. Biasanya misal seperti ibu hamil yang umurnya masih muda, biasanya itu keputusan diambil oleh orang tua si sasaran tersebut. Jadi kami melakukan kolaborasi di situ dengan pemerintah desa serta melakukan pendekatan dengan
membawa tokoh agama ataupun tokoh masyarakat untuk melakukan edukasi kepada si Catin tersebut. Sebagai TPK, kita harus membuktikan bahwa kita di sini ada, kita di sini bisa, dan kita harus semangat dalam menurunkan angka stunting. Kalau kita bersama-sama berkolaborasi, insya Allah kita pasti bisa.